Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurul Hidayah dari UPIB JJ Semarang dengan NIM 860529646. Di sini saya akan melakukan praktikum yaitu uji karbohidrat dengan tujuan mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Alat dan bahan yang kita siapkan yaitu diantaranya tepung terigu, apel, kentang, nasi, tahu putih, pisang, gula pasir, biskuit, margarin, dan juga putih telur. Satu lagi bahan utama kita yaitu larutan betadin. Nah, 2-3 tetes. Kemudian kita akan catat perubahan warna yang akan terjadi, akan menunjukkan perubahan warna atau tidak. Yang akan kita tetesi adalah putih telur 1, 2, kemudian margarin 1, 2 tetes, kemudian gula pasir 1, 2, biskuit 1, 2, kemudian pisang 1, 2, tahu putih 1, 2, nasi 1, 2, kemudian tepung terigu 1, 2, kemudian apel 1, 2, dan juga kentang. Mari kita tunggu beberapa detik atau beberapa waktu. Mereka akan berubah warna atau tidak. Ini hanya beberapa detik. Yang bisa dilihat adalah perubahan warna yang langsung terlihat itu di bagian nasi dan juga biskuit. Bisa dilihat. Untuk bahan yang lainnya belum menunjukkan warna atau perubahan warna yang signifikan. Di sini tepung terigu juga berubah warna menjadi ungu kebiruan. Jadi sementara kita ubah posisinya, kita kelompokkan roti, kemudian nasi dan juga tepung ke dalam barisan bahan yang berubah warna. Kita coba balik. Nah, untuk gula di sini dia masih berwarna tetap. Jadi larutan betadinnya masih mendominasi warna. Jadi perubahan yang signifikan dapat dilihat di bahan biskuit, tepung terigu, dan juga nasi. Untuk hasilnya, mari kita tulis di laporan LKP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amati sekitar 5 menit. Ternyata ada perubahan lagi, yaitu pada bahan kentang. Jadi kentang juga berubah warna menjadi ungu kebiruan. Mungkin ini tidak terlihat jelas karena potongan kentangnya terlalu tebal. Tapi ini permukaan bisa dilihat bahwa posisi kentang berubah warna menjadi ungu kebiruan. Jadi yang signifikan yaitu biskuit, kentang, nasi, dan juga tepung terigu. Setelah kita amati lagi pada gula pasir, tetap gula pasir tidak berubah menjadi ungu kebiruan. Bisa dilihat, ini warnanya masih sama seperti warna larutan betadin yang kita tuangkan tadi. Untuk praktikum selanjutnya yaitu uji lemak dengan tujuan untuk mengidentifikasi bahan-bahan yang mengandung lemak. Yang sudah kita siapkan alat dan bahannya, diantaranya ada senter, kemudian sendok, 10 lembar kertas coklat,
karena kita tidak ada lilin, jadi kita siapkan korek api, kemudian minyak goreng, kemudian tidak ada singkong, kita ganti labu, kemudian kacang, 1 tangkai seledri, 1 buah wortel, 1 genggam jagung, kemudian 2 kemiri, 1 iris tipis pepaya, kemudian air, susu, dan juga santan. Ada juga margarin. Mari kita lanjut ke step cara. Setelah 5 menit kita diamkan, kita akan lihat dan kita senteri bagaimana hasil dari percobaan ini. Untuk yang kemiri bisa dilihat dia meninggalkan bekas dan saat dipegang dia licin. Nah, ini berarti kemiri termasuk ke dalam lemak, kategori lemak tinggi. Kemudian margarin bisa dilihat juga bahwa dia membekas. Selanjutnya yaitu seledri. Seledri ini mengandung lemak namun lemak rendah, jadi bekasannya karena ini hijau, ini berasal dari daunnya sendiri, yaitu berwarna hijau. Kemudian wortel juga mengandung lemak rendah, kemudian jagung juga, labu, kacang tanah termasuk mengandung lemak tinggi, bisa dilihat dan diraba jika hasilnya, bekasannya ini agak licin. Sedangkan pepaya, karena pepaya basah dan warnanya cenderung kuning atau oranye, jadi bekasnya ini menyesuaikan warna pepayanya, tapi ini lemaknya rendah. Nah, kemudian santan ini juga permukaannya jika dipegang ini licin atau halus, nah ini termasuk kategori lemak tinggi. Yang terakhir yaitu susu. Susu juga merupakan penghasil lemak yang banyak, namun yang kita gunakan adalah susu yang berjenis low fat, sehingga bekasnya tidak terlalu banyak dan kandungan lemaknya juga tidak terlalu banyak karena kita menggunakan jenis susu yang low fat. Jika kita menggunakan jenis susu yang mungkin kadar lemaknya tinggi, juga hasil lemaknya akan lebih terlihat. Nah, mari kita kelompokkan yang mengandung lemak tinggi, diantaranya tadi kemiri, kemudian kacang tanah, kemudian susu, santan, dan juga ini. Jadi ada 5 bahan yang mengandung lemak tinggi dan juga 5 bahan yang mengandung lemak rendah. Bisa kita kelompokkan. Untuk hasilnya akan kita cantumkan di lembar kerja. Terima kasih.